are you doing? Uskup Gornik datang dan mengusirnya keluar seakan menutupi apa yang sedang ia selidiki. Nicole pun pergi. Ia menuju ke sebuah penginapan yang disewanya untuk beberapa hari. Di perjalanan, ia melihat banyak penjual topeng aneh yang membuatnya sedikit bertanya-tanya. Topeng apa itu? Resepsionis penginapan menceritakan bahwa itu adalah topeng untuk upacara Strigoi, yaitu hari di mana orang desa akan membongkar makam orang-orang jahat dan mengambil jantungnya untuk dibakar dan dimakan. Tetapi sekarang upacara tersebut sudah mulai ditinggalkan dan sekarang hanya tinggal perayaan. Sore harinya, Nicole berjalan-jalan menikmati kota. Tidak sengaja ia melihat sebuah gereja yang menarik perhatiannya. Nicole pun masuk. Di dalam gereja, ia bertemu Bapak Anton yang merupakan pendeta di tempat tersebut. Nicole mewawancarai Bapak Anton. Nicole mempertanyakan bagaimana pendapatnya tentang kematian Suster Marinescu. Apakah benar Suster Marinescu dirasuki iblis, atau hanya keyakinan Bapak Dumitru lah yang membunuh suster itu? Nicole juga menanyakan siapa biarawati yang menangis di peti jenazah Suster Marinescu dan siapa pria yang berdiri di sampingnya. Biarawati itu ternyata bernama Suster Faduva dan orang di sebelahnya adalah Stephen Marinescu, saudara Adelina. Mereka tinggal di utara kota dan merupakan seorang petani anggur. Menurut Nicole, ada hal yang ditutupi oleh gereja terkait kasus ini. Bapak Anton hanya menyarankan jika Nicole ingin menggali informasi lebih jelas mengenai kasus ini, sebaiknya ia bertemu Uskup Gornik sebagai penanggung jawab biara Bapak Dumitru. Pembicaraan mereka pun berakhir dan Nicole pun pergi. Keesokan harinya, Nicole bertemu Uskup Gornik di gereja. Ia bertanya kenapa pihak gereja tidak mendukung Bapak Dumitru dalam menghadapi kasusnya dan malah seakan membiarkannya. Nicole diajak berjalan-jalan di luar sembari mendengarkan cerita. Menurut Uskup Gornik, yang dilakukan Bapak Dumitru adalah semacam kebohongan kepada masyarakat sekitar yang selalu menganggap sebuah penyakit selalu disebabkan dari gangguan setan. Padahal seharusnya bisa diselesaikan di rumah sakit. Ia percaya bahwa Adelina tidaklah kerasukan dan ia hanya mengalami gangguan mental. Dari hasil pembicaraan dengan Uskup Gornik, Nicole percaya bahwa Suster Marinescu sebenarnya dibunuh bukan seperti yang disampaikan Bapak Dumitru bahwa itu adalah akibat dari upacara pengusiran setan yang belum selesai. Setelah mendengar pernyataan Uskup Gornik, Nicole kembali ke biara tempat Adelina meninggal. Di sana, ia kembali menuju ruang bawah tanah yang ia curigai sebelumnya. Namun, tak disangka, yang ia temukan adalah sebuah kuku berdarah dan berbagai kejanggalan di ruang tersebut. Di sana, Nicole juga menemukan foto Adelina dengan Suster Faduva dan mengambilnya. Sembari ia sedang mengumpulkan bukti-bukti yang ada, tiba-tiba ia dikagetkan oleh seseorang yang aneh dan membuatnya memutuskan pergi dari sana. Di luar, orang aneh itu menatap ke arah Nicole sembari bertingkah dan melakukan gerakan yang aneh. Dalam perjalanan pulang, Nicole kembali bertemu dengan Bapak Anton. Mereka kembali berdiskusi tentang upacara pengusiran setan. Di sana, Bapak Anton menjelaskan beberapa tahapan yang dilalui dalam sebuah upacara pengusiran setan. Bapak Anton juga menjelaskan bahwa iblis bisa berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Terkadang hanya melalui sentuhan fisik dengan orang yang dirasuki, tetapi seringkali melalui jiwa yang melemah. Di akhir pembicaraan, Bapak Anton memberikan sebuah buku mengenai seluk-beluk iblis kepada Nicole untuk menambah pemahamannya dalam menelusuri kasus ini. Sesampainya di penginapan, Nicole menganalisis beberapa foto yang diambilnya dari ruangan bawah tanah biara. Sewaktu ia memahami buku tentang iblis dan mengaitkannya dengan foto-foto yang didapatkannya, kejanggalan mulai terjadi. Minumannya selalu dimasuki lalat meskipun ia sudah membuangnya. Sesaat ia mencari informasi tentang sosok iblis dengan laptopnya, tiba-tiba keesokan harinya, Nicole menuju ke utara kota bertemu Suster Faduva. Di sana juga ada Stephen Marinescu, saudara Adelina. Nicole menanyakan jika bukan Bapak Dumitru yang membunuh Adelina, lalu siapa? Awalnya mereka menolak untuk bicara, namun melihat kegigihan Nicole, Suster Faduva akhirnya angkat bicara. Menurutnya, iblislah yang membunuh Adelina.
Ia menceritakan pengalamannya bahwa ia pernah berbicara dengan iblis tersebut. Iblis itu menyerangnya dan ia mengaku belum pernah merasakan kejahatan yang seperti itu. Saudaranya Stephen menceritakan bahwa dulu Adelina sempat bekerja di Jerman. Sebelum berangkat, ia melakukan pemeriksaan kejiwaan dan dinyatakan lulus. Semua kejanggalan dimulai setelah Adelina kembali. Hal pertama yang ia lakukan adalah menemui Bapak Gabriel yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri untuk memberikan cendera mata. Namun yang terjadi dengan Bapak Gabriel, dia mati bunuh diri dengan melompat dari atas biara. Ia mati di pelukan Adelina. Keadaan Adelina semakin parah setelah itu. Malam harinya, Nicole kembali bertemu dengan Bapak Anton. Ia memperingati Nicole bahwa ketidakpercayaannya kepada Tuhan dapat menjadikannya sasaran yang tepat bagi iblis. Nicole yang tidak percaya setelah itu pulang. Di tengah jalan, ia diamati dan diikuti oleh seseorang yang memakai topeng dan berkata, Nicole yang ketakutan mempercepat langkahnya dan menanyakan kepada resepsionis penginapan siapa orang yang mengikutinya itu. Orang yang mengikutinya bernama Tavian. Ia terlahir dengan cacat mental. Nicole menanyakan apa makna yang disampaikan Tavian. Ternyata artinya, dia mengawasimu. Nicole beranjak ke kamarnya. Malam itu ia diganggu oleh iblis yang membunuh Adelina. Sepanjang malam ia terus diganggu dan membuatnya gelisah. Keesokan harinya, Nicole kembali bertemu dengan Suster Vaduva. Di sana Suster Vaduva menceritakan kembali tentang kondisi yang dialami Adelina. Adelina bercerita sang iblis selalu berbisik kepadanya sebagai wanita yang penuh dosa. Sebelumnya Adelina telah memberikan dirinya seutuhnya pada seorang pria di Jerman yang berjanji untuk menikahinya. Akan tetapi pria itu malah berbohong hanya untuk dapat meniduri Adelina. Hal tersebut membuat Adelina tertekan. Dia merasa tercabik-cabik antara perasaannya dan kesetiaannya pada Tuhan. Setelah itu ia kembali ke Rumania untuk meminta ampun kepada Tuhan. Namun yang terjadi, iblis sudah menguasai dirinya. Adelina sempat menceritakan kondisinya kepada dokter di sebuah rumah sakit. Namun dokter tersebut malah menyatakan Adelina menderita penyakit kejiwaan. Nicole langsung menemui dokter tersebut. Di rumah sakit, ia diajak berkeliling menunjukkan bangsal tempat Adelina dirawat. Dokter menceritakan bahwa Adelina selalu merasa akan dibunuh oleh setan yang berwujud perawat. Meskipun itu adalah hal yang benar, tetapi dokter tidaklah percaya. Iblis yang menjadi perawat itu menyuntikkan cairan iblis ke Adelina, yang membuatnya semakin masuk ke dalam kuasa iblis. Berdasarkan investigasinya, Nicole menyadari bahwa kasus ini bukanlah pembunuhan dan Suster Marinescu tidaklah mengalami gangguan kejiwaan seperti yang disampaikan Uskup Gornik. Ia meyakini bahwa iblis telah berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Namun ia belum mengetahui iblis dalam tubuh Adelina berasal dari siapa. Dalam perjalanan pulang, mobil Nicole tiba-tiba berhenti. Ia diganggu oleh iblis yang tidak menyukainya menyelidiki kasus ini. Nicole menghubungi Bapak Anton untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba, iblis makin leluasa mengganggunya dan membuatnya sangat ketakutan dan berlari menuju ladang jagung.
Tidak lama setelah itu, Bapak Anton pun datang. Ia menyelamatkan Nicole dan membawanya ke biara. Di sana Bapak Anton kembali menasehati Nicole bahwa dengan keyakinan kepada Tuhanlah kamu akan selamat dari gangguan iblis. Jika kamu tidak mempercayainya, kamu tidak punya tameng untuk bertahan dari serangan iblis. Esok harinya Nicole yang sudah kadung ketakutan memutuskan untuk pulang dan tidak akan melanjutkan penelusurannya. Namun pada saat perjalanan menuju bandara, ia melihat cahaya matahari yang bersinar menyinari sebuah pemakaman seperti sebuah harapan dari Tuhan. Nicole berhenti dan berjalan menuju pemakaman tersebut. Ia berdiri di depan makam pendeta Gabriel. Lama menatap ke arah makam, Nicole menyadari dan menemukan titik terang dalam pencariannya. Iblis dapat berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Bapak Gabriel mati dalam dekapan Adelina. Bukan tidak mungkin iblis itu berasal darinya. Setelah menyadari hal tersebut, Nicole langsung menuju ke biara pendeta Gabriel dan mencari tahu informasi siapa sebelumnya orang yang dibantu Bapak Gabriel dalam pengusiran setan sebelum meninggal. Dan ternyata orang itu adalah Tavian, seseorang yang sebelumnya mengikuti Nicole. Nicole langsung menuju ke rumah Tavian. Di sana ia bertemu dengan ayahnya dan berbicara mengenai kematian Bapak Gabriel. Ayah Tavian akhirnya menceritakan apa yang dialaminya. Ia menceritakan bahwa ia mengalami pendengaran yang buruk dari iblis tentang anaknya. Iblis merayunya untuk membunuh anaknya. Tavian membawa ayahnya ke gereja. Sesaat sebelum masuk, iblis berbisik pada ayahnya. Jika ia membawa masuk Tavian ke gereja, iblis mengancam akan membunuhnya. Ia tidak jadi masuk ke gereja, tetapi Tavian mengajak pendeta Gabriel untuk datang ke rumahnya. Dari kejauhan, Tavian menatap Nicole dengan tatapan yang menyeramkan. Di sebelahnya tertulis nama iblis yang selama ini dicarinya, yaitu Agares. Nicole akhirnya menemukan jawaban atas kasus ini. Nicole menelpon Bapak Anton dan menceritakan bahwa ia telah menemukan petunjuk kematian Adelina. Iblis itu pasti berpindah dari Bapak Gabriel yang sebelumnya didapat dari Tavian. Ia juga menyebutkan bahwa nama iblis itu adalah Agares. Namun sesaat setelah itu, ruangan tersebut menurunkan hujan dan iblis pun menyerangnya. Iblis tidak suka dengan Nicole. Nicole yang sedang sekarat akhirnya mendapatkan bantuan. Bapak Anton datang. Ia menyelamatkan Nicole dengan dibantu Tavian dan ayahnya dalam upacara pengusiran setan. You're gonna need more than this to fight me, demon. Totul care stă înaintea ta. Dă-i ei mila ta. Rupe legătura jurământului și a blestemului. Iartă-le tu. Tu cel ce dezlești. Ce-a vorbit neștiinți for God's help. You need to have faith to fight this demon. You need to have faith to fight this demon. Shut up, demon. You are done with her, Agares. I adjure you by the living God, by the holy church that pouring out to them the poison of eternal damnation, become Satan's helper, and you told me she taught you to be a fighter. Look beneath the all-powerful hand of God. Tremble and flee when we invoke the holy name of Jesus. Akhirnya iblis dapat dikalahkan dan Nicole pun selamat. Tamat. Ending yang menegangkan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah!